Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Sahabat Instagram dan YouTube, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa bertemu dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat Instagram dan YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Kang Pijar menyapa Anda semua. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan cara-cara ya untuk menghafal Al-Quran bagi pemula. Bagaimana untuk supaya betul-betul kita punya hafalan Al-Quran. Ini khusus bagi pemula ya. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah merupakan penolong kita ya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'ana fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, datang di hari kiamat itu syafi'an, sebagai penolong, li ashabihi, bagi orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Ya, dan orang yang mempunyai hafalan Al-Quran itu akan terasa nikmat dan menjadi lebih tenang hatinya. Kenapa? Karena ada perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita fokus diri kita terhadap fokus diri kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagusnya sebelum menghafal itu adalah kita dalam kondisi bersih, ya. Wudu dulu ya. Atau bisa juga mandi supaya lebih segar ya. Yang jelas kita mensucikan diri dulu sebelum menghafal Al-Qur'an. Kemudian disiapkan mushafnya juga. Ya, boleh mushaf yang pojok ya, itu mushaf Madinah yang yang biasa dipakai. Yang pertama adalah ada metode yang lazim bagi para pemula, itu biasanya ada seorang pembimbing ya, ada ustadznya. Bagaimana ustadznya itu mentalaki, misalkan ustadznya menyampaikan membimbing surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, diikuti oleh yang mau menghafalnya itu, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau para ulama terdahulu ya, mereka mengulang itu dalam waktu yang lumayan, pengulangannya ya 40 kali, sehingga hafalannya itu adalah sangat kuat sekali ya. Jangan sampai kita baru 2 kali Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas, sudah pindah lagi, cepat lupanya tuh. Tapi kalau lebih lama itu akan lebih kuat. Jadi dibimbing oleh seorang ustadz yang pertama itu, sehingga makharijul hurufnya juga pas ya. Bagi pemula bagusnya memang dibimbing oleh seorang ustadz seperti itu, sehingga nanti hafalannya pun akan bagus ya. Itu metode yang pertama, itu ada ustadznya ya, ada langsung. Kemudian yang kedua juga, kalau memang sudah mulai terbiasa, kemudian ustadznya juga nggak ada, maka yang kedua dengan mengulang-ulang sendiri
Ya, kalau tadi Ustadz yang menyampaikan kemudian diulang, nah ini bisa dengan mengulang-ulang sendiri. Ya. Misalkan kita akan menghafal surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Satu kali terus. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, kemudian kalau sudah diulang-ulang, banyak pengulangannya dan kemudian nempel, boleh lanjut ke ayat yang kedua. Tapi disambung dulu dari ayat yang pertamanya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. 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 Terus diulang-ulang seperti itu. Nah, ketika ayat yang keduanya sudah nempel, ya kita ke ayat yang pertama lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, itu seperti itu. Kemudian kita mau menghafal ayat yang ketiganya. Sayasla narun dhata lahab. Sayasla narun dhata lahab. Sayasla narun dhata lahab. Sayasla narun dhata lahab. Nah, terus diulang-ulang seperti itu sampai nempel. Maka kita dari mulai ayat yang pertama lagi. Ya, atau yang kedua dulu ya, supaya lebih mudah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Ulangi lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Nah, itu ketika ayat yang kedua sudah nempel, ayat yang ketiga sudah nempel, nah baru ke ayat yang ke satu lagi biar lebih mantap lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Nah, seperti itu ya, diulang-ulang insyaallah. Nanti ketika sudah lancar ayat 1, ayat 2, ayat 3, katakanlah kita mau 3 ayat dulu ya. Setelah itu langsung setorkan ke ustadznya ya. Jangan sampai kita punya hafalan kemudian tidak disetorkan ya, karena takut ada yang salah bacaannya. Disetorkan ke siapa aja, ke ustadz yang terdekat Anda. Apakah secara offline ataupun secara online kalau memang ada dalam kesibukan. Kemudian yang selanjutnya metode juga bisa dipakai ya bagi Anda yang memang senangnya itu audio ya. Itu bisa mendengarkan HP ya, diulang-ulang. Misalkan ada seorang syekh yang membaca surat An-Nas, misalkan terus aja diulang-ulang didengarkan, terus didengarkan, nanti dengan sendirinya kita akan mengikuti dan bisa juga. Atau misalkan ayat 1 diulang lagi gitu kan, diulang lagi gitu kan, seperti itu. Didengarkan nanti kita ikuti, dengarkan kita ikuti. Itu juga bisa pakai metode ya. Dan juga ada metode untuk percepatan sebenarnya bagi yang memang sudah terbiasa menghafal Al-Qur'an ya. Itu nanti biasa pakai terjemah ya, terjemah. Kalau saya sendiri dulu
untuk waktu di pesantren itu ya salah satunya adalah dengan memakai terjemah Al-Qur'an karena itu akan lebih terbayang. Jadi saya membaca biasanya satu halaman Al-Qur'an dibaca dulu, setelah itu dibaca terjemahnya. Mulai dibaca terjemahnya. Nah, mulailah kita ambil per ayat. Ya, per ayat dibaca Al-Qur'annya, kemudian dibaca terjemahnya. Contoh misalkan Qul a'udzu birabbin nas. Qul katakanlah a'udzu birabbin nas kepada Tuhannya manusia. Jadi kebayang gitu kan, langsung sambungkan. Qul ya katakanlah a'udzu aku berlindung birabbin nas Tuhannya manusia. Oh gitu kan. Ya aku berlindung kepada Tuhannya. Qul katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya. Dibayangkan, apalagi sampai dibayangkan itu lebih nempel langsung biasanya. Ya, Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, biasanya metode ini lebih enak kalau diterapkan kepada ayat-ayat yang panjang. Katakanlah Al-Baqarah, kita menghafal surat Al-Baqarah itu kan. Itu akan lebih cepat ya untuk menghafalnya. Karena kalau ayat yang masih pendek ya kayak juz 30 itu kan, surat-surat pendek apalagi dari Anas ke Al-Hakumut misalkan, At-Takatsur itu masih bisa diulang-ulang. Tetapi kalau lebih panjang bacaannya, bahkan dalam Al-Baqarah kan ada satu halaman itu satu ayat ya. Bagaimana tipsnya itu kan, itu pasti dibagi-bagi ya. Nah, tetapi yang paling mudah itu adalah dengan metode terjemah sebenarnya. Misalkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, kalau yang seperti itu kan panjang ya. Nah, itu cocok dengan metode terjemah. Innal ladzina kafaru, wahai orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang beriman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ya. A anzartahum am lam tunzirhum, apakah mereka diperingatkan ataupun tidak diperingatkan sama saja. La yu'minun, mereka tidak beriman. Udah nanti kita kebayang sendiri gitu kan. Innalladzina, orang-orang yang innalladzina kafaru, yang kafir, sawa'un alaihim ya, sama bagi mereka itu. Sawa'un anzartahum ya, mereka dikasih peringatan. Amlam tunzirhum, ataupun tidak juga dikasih peringatan. La yu'minun, mereka itu tidak beriman. Jadi kita bayangkan orang-orang kafir, mereka itu ya Allah kasih peringatan ataupun tidak, sama tidak beriman. Nah, ketika metode terjemah itu apalagi dibayangkan, itu akan lebih nempel. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi itu tips trik ya, ini khusus bagi pemula ya, boleh dipraktekkan. Jadi yang pertama dengan mengulang-ulang dengan ustadznya, dengan metode talaki yang terbaik ya, dibacakan oleh ustadz. Yang pertama itu diulang-ulang ya. Terus kemudian yang kedua sudah agak lancar, boleh gitu kan kita menghafal sendiri, metodenya sama diulang-ulang tetapi dengan sendirinya. Nah, tetapi ayat 1 selesai, ayat 2 baru ke ayat 2. Nah, nanti dari ayat 1 lagi. Nah, ayat 1 2 selesai gitu kan, baru dari ayat 2 kemudian ayat 3. Setelah lancar lagi dari ayat 1, seperti itu. Itu akan lebih mudah ya. Selanjutnya setelah itu tadi juga ada media ya, bisa pakai HP, bisa apa, kita mendengarkan Syekh Muratal ya, bisa didengarkan kemudian nanti diikuti, dan selanjutnya dengan metode terjemah juga. Jadi sebenarnya ikhwah fillah ya, para sahabat semuanya, kemudian juga
kaum muslimin yang untuk bagi pemula ingin menghafal, banyak sebenarnya metode-metode itu ya, yang bisa diikuti. Nah, ini hanya sebagian metode saja, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dari Kang Pijar, salam untuk semuanya. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan aktivitas kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.